Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatun Stambuk A40120007. Di sini saya akan membacakan bagian A, yaitu pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku yang menyimpang, yang tidak ada diajarkan di dalam agama. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasathiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasut atau tengah-tengah, i'tidal atau adil, dan tawazun atau berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut dengan wasit. Dalam bahasa Arab pula, kata wasathiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Mungkin itu saja dari saya pengertian moderasi beragama. Saya kembalikan kepada moderator. Nama saya Ayu Lutfika Cahyani. Saya akan menjelaskan materi kami khususnya pada poin B, prinsip dasar moderasi beragama. Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal. Misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Begitulah inti dari moderasi beragama, adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan 1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak. 2. Berpihak kepada kebenaran. Dan 3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenangnya. Kata wasit yang merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan dapat dimaknai dalam pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran. Prinsip yang kedua, keseimbangan, adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tidak keras karena selalu berpihak pada keadilan. Hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Nama saya Mita Hidayati, Stambuk A40120023. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama. Yang pertama, moderasi dalam Islam. Ajaran wasiyah seperti telah dijelaskan pengertiannya adalah salah satu ciri dan esensi ajaran agama. Kata itu memiliki setidaknya 3 makna, yakni pertama, bermakna tengah-tengah, kedua, bermakna adil, ketiga, bermakna yang terbaik. Ketiga makna ini tidak berarti terdiri sendiri atau tidak saling berkaitan satu sama lain, karena sikap berada di tengah-tengah itu seringkali mencerminkan sikap adil dan pilihan terbaik. Perkenalkan, nama saya Adaria Latifah, Stambuk A40120018, akan menjelaskan tentang moderasi dalam Kristen dan Katolik. Diskursur moderasi tentu saja tidak hanya milik tradisi Islam, melainkan juga agama lain seperti Kristen. Apalagi dalam konteks Indonesia, karakter keagamaan Kristen juga mengalami penyesuaian dengan atmosfer kebangsaan keindonesiaan, dengan berbagai tantangan dan dinamikanya. Tafsir ideologis kekristenan pun kemudian menemukan konteksnya di Indonesia dan mengakar menjadi bagian dari masyarakat multikultural Indonesia. Umat Kristiani yakin bahwa Pancasila adalah yang terbaik yang dapat menempatkan umat Kristiani sejajar di mata hukum dengan hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara, menghindarkan dari
menghindarkan dari diskriminasi tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. D. Indikator moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Kedua, toleransi. Ketiga, anti kekerasan. Dan keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.